Udara pengap lab komputer siang itu terasa mencekik Arga. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip menyoroti wajah-wajah murid lain yang tampak tegang. Di depan, Pak Derajat berdiri gagah, iPad di tangannya, menuntut presentasi proyek digital. Jantung Arga berdebar kencang, menahan gelombang kegelisahan yang memburu. Giliran Arga tiba. Ia maju ke depan dengan langkah ragu. Komputer jadul di rumahnya telah berjuang keras, tapi hasilnya tetap tampak sederhana dibandingkan visual canggih teman-temannya. Layar proyektor menampilkan desain antarmuka yang bersih, fungsional, namun minim detail artistik mewah. Senyum tipis Pak Derajat terlihat meremehkan. Matanya meneliti layar, lalu beralih menatap Arga dari atas ke bawah. "Ini Arga." Suaranya keras, penuh nada sarkasme, memecah keheningan lab. Semua mata tertuju pada Arga, tatapan tajam dan rasa ingin tahu bercampur aduk. "Desainmu terlalu polos, seperti dibuat di komputer tahun 2000-an. Apa orang tuamu tidak bisa memberimu fasilitas yang lebih baik?" Pertanyaan Pak Derajat menohok, menusuk tepat di ulu hati Arga. Ruangan mendadak terasa dingin, dan Arga merasakan wajahnya memerah padam. Beberapa siswa terkekeh pelan. Ada yang menatap simpati, namun sebagian besar tampak acuh tak acuh. Arga merasakan dadanya sesak, nafasnya tertahan. Kata-kata Pak Derajat bukan hanya menghina karyanya, tapi juga merendahkan seluruh keberadaan dirinya dan latar belakang keluarganya. Begini saja, Arga. Di era digital ini, tampilan adalah segalanya. Kamu mau jadi apa nanti dengan kemampuan seadanya ini? Pak Derajat melanjutkan, memamerkan iPad-nya. Perih itu menusuk Arga lebih dalam, membuat matanya terasa panas. Ia mengepalkan tangan di samping tubuh. Kepala Arga menunduk. Ia tidak bisa menjawab. Rasanya seluruh tubuhnya remuk redam, ingin lenyap ditelan bumi. Rasa malu yang memuncak bercampur dengan amarah membara yang tak terucapkan. Ia merasa begitu kecil, begitu tidak berdaya, terperangkap di bawah tekanan sosial yang menyesakkan. Bunyi tawa teman sekelas yang semakin keras terasa seperti pukulan. Arga bisa merasakan tatapan mengejek. Kakinya gemetar saat ia mundur perlahan dari depan kelas. Ia ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar dari tenggorokannya yang tercekat oleh kekecewaan dan kemarahan. Arga duduk kembali di bangkunya, merasa hancur lebur. Meja itu tiba-tiba terasa begitu berat, menopang beban kehinaan yang tak tertahankan. Ia ingin menangis, namun harga dirinya menahan air mata itu. Di dalam dirinya, benih pemberontakan mulai tumbuh, diam-diam dan penuh tekad. Bayangan wajah Pak Derajat yang sombong dan tawa teman-teman yang mencemooh berputar di benaknya. Hatinya perih, tapi ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya. Sebuah keputusan tanpa kata, sebuah janji pada diri sendiri untuk tidak lagi direndahkan. Wajahnya yang biasa kini tampak menyimpan bara. Pulang sekolah, Arga berjalan lesu menyusuri gang sempit menuju rumah kontrakan sederhana. Matahari sore yang terik terasa menyengat kulit, tapi dinginnya penghinaan tadi siang masih membekas dalam jiwanya. Ia melewati warung-warung dan rumah padat penduduk tanpa menyapa. Begitu sampai di kamar kecilnya, Arga langsung menyalakan komputer usangnya. Layar monitor yang berkedip-kedip itu kini terasa seperti cerminan dirinya yang remuk. Namun, tatapan matanya berubah dari putus asa menjadi tekad membara. Jemarinya mulai bergerak di atas keyboard usang. Arga tidak lagi hanya mengandalkan materi sekolah. Ia mencari buku-buku pemrograman bekas di toko loak, membaca jurnal-jurnal teknologi dari perpustakaan umum, dan menghabiskan malam-malamnya menonton tutorial coding gratis di YouTube. Lampu kamarnya sering menyala hingga dini hari.
Ia mempelajari algoritma kompleks, struktur data, dan konsep-konsep yang jauh melampaui kurikulum sekolah. Otaknya bekerja keras, menyerap informasi layaknya spons kering. Setiap baris kode yang ia tulis adalah sebuah harapan, sebuah langkah maju melawan cibiran yang ia terima. Suatu sore, Arga melihat pengumuman di sebuah forum daring, kompetisi pemrograman nasional untuk pelajar SMA. Jantungnya berdesir. Ini adalah kesempatan. Tanpa ragu, ia mengisi formulir pendaftaran, memasukkan nama dan alamat email dengan tangan bergetar namun yakin. Laras, teman sebangkunya yang peka, mulai menyadari perubahan pada Arga. Ia sering melihat Arga membaca buku-buku tebal yang bukan materi pelajaran biasa. Kadang, Laras sengaja meminjamkan catatan atau memberitahu Arga tentang sumber belajar daring yang mungkin berguna. Di kios fotokopi langganan dekat sekolah, Pak Budi sering melihat Arga mencetak berlembar-lembar kode atau materi asing. "Rajin sekali kamu, Arga," Pak Budi tersenyum, menyemangati. "Terus belajar, nak. Ilmu itu tak akan mengkhianati usaha." Kata-kata sederhana itu terasa seperti embun penyucuk. Arga jarang berbicara, namun senyum tipis di wajahnya sesekali terlihat saat ia berhasil memecahkan masalah coding yang rumit. Rasa lelah karena begadang sering ia abaikan. Setiap kemajuan kecil memberinya dorongan besar untuk terus melangkah, melawan keraguan dan rasa minder. Pekan-pekan berlalu, dan Arga semakin tenggelam dalam dunianya. Ia kadang lupa makan, hanya fokus pada layar monitor. Jarinya menari-nari di keyboard, otaknya menyusun logika. Ia tidak lagi peduli dengan cibiran, fokusnya kini hanya pada satu tujuan, membuktikan bahwa mereka salah. Di sekolah, ia tetaplah Arga yang pendiam. Tak ada yang tahu proyek raksasa yang sedang ia garap di balik kesunyiannya. Rahasia itu ia simpan rapat. Pupuknya adalah kerja keras dan tekad baja. Benih perlawanan itu kini telah tumbuh menjadi akar yang kuat, menunggu saat untuk mekar. Pagi itu, mading sekolah riuh rendah. Puluhan siswa berkerumun, saling berbisik dan menunjuk. Arga berjalan mendekat, jantungnya berdebar kencang. Di sana, di urutan teratas daftar finalis kompetisi pemrograman nasional, terpampang jelas namanya, Arga Wirawan. Kabar itu menyebar cepat bagai api. Laras menatap Arga dengan senyum lebar dan bangga. Beberapa teman yang dulu mencemooh kini menatapnya tak percaya. Sebagian tampak menyesal. Arga merasakan kelegaan yang luar biasa, namun ia menyimpan emosinya rapat-rapat. Hari final kompetisi tiba. Aula sekolah disulap menjadi tempat megah, disiarkan langsung oleh stasiun televisi lokal. Pak Derajat hadir sebagai perwakilan sekolah, duduk di barisan depan, tampak sombong seperti biasa. Matanya memicing, mencari-cari siswa kebanggaannya. Ketika nama Arga dipanggil, Pak Derajat terperanjat. Wajahnya seketika pucat. Matanya melebar tak percaya melihat Arga, siswa yang dulu ia rendahkan, berdiri di panggung yang megah itu. Keangkuhan di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi syok dan keheranan. Dengan percaya diri, Arga mulai mempresentasikan karyanya. Sebuah aplikasi manajemen sumber daya yang kompleks namun intuitif, dirancang dengan algoritma efisien dan tampilan yang elegan. Ia menjelaskan setiap detail dengan suara tenang, penuh pemahaman mendalam. Para juri, pakar-pakar IT dari universitas dan industri mengangguk-angguk kagum. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit, namun Arga menjawabnya dengan fasih, menunjukkan penguasaan materi yang luar biasa. Tepuk tangan riuh terdengar setelah sesinya berakhir. Saat pengumuman juara, ketegangan melanda seluruh aula.
Nama Arga disebut sebagai juara pertama. Sorak-sorai membahana, tepuk tangan membahana, bergema di seluruh ruangan. Arga berdiri tegak, menerima piala dan sertifikat. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Arga mengangkat piala kebanggaannya. Matanya melirik ke arah barisan depan, tepat ke arah Pak Derajat. Pak Derajat kini menunduk, wajahnya tampak merah padam karena malu. Ia tak berani menatap mata Arga. Seluruh keangkuhannya hancur berkeping-keping. Kemenangan Arga adalah tamparan keras baginya. Perasaan lega dan bangga membanjiri hati Arga. Ini bukan tentang membalas dendam dengan kekerasan, tapi menunjukkan kekuatan melalui usaha dan kecerdasan. Ia telah membuktikan bahwa keterbatasan fasilitas tidak bisa membendung tekad dan potensi seseorang. Tepuk tangan untuk Arga tidak henti-hentinya. Ia telah mengubah cibiran menjadi kebanggaan, meruntuhkan prasangka dengan kerja keras, dan mengukir namanya di panggung nasional. Balas dendamnya adalah sebuah karya nyata, elegan, dan penuh makna, meninggalkan jejak kekaguman di setiap mata yang memandangnya.